Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Wiscahyani dengan NPM 102210061 dari kelas C1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai Marifatul Rasul dari pertemuan pertama sampai pertemuan 4. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang kedua ada tarif rasul atau pengertian rasul. Yang ketiga ada manakatur rasul atau kedudukan rasul. Dan yang keempat ada sifatur rasul atau sifat-sifat rasul. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Ada insan. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan kepada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna dalam rahim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrah atau naluri, yaitu artinya dalam keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui adanya kekuasaan Tuhan. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah naluri dan fitrah manusia. Sejak ia masih di alam ruh, telah mengakui Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, fitrah untuk ilholik atau menyembah dan beribadah kepada Sang Pencipta. Salah satu bukti mewujudkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu tersendiri. Manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu beribadah atau menyembah Tuhan yang yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Yang ketiga, hayatul mudadomah, yaitu kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat, ada pemimpin yang dipimpin, ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar atau sejenisnya. Yang kedua, ada ta'rif rasul atau pengertian rasul. Menurut bahasa, rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus atau utusan. Adapun menurut istilah, rasul berarti seseorang laki-laki yang dipilih dari dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah sesuai dengan Al-Quran Al-Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang kedua, qudwatu fitat bikir risalah, menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Adapun tanda-tanda kerasulan, yang pertama memiliki sifatul asasiyah, yaitu sifat-sifat dasar yang layak baginya, seperti sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan patonah cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah. Yang kedua, memiliki al-mu'jizat atau mujizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memilah bulan dengan izin Allah. Yang ketiga, adanya berita gembira atas kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul sebelumnya dalam Al-Quran. Yang keempat, adanya berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir atau kelima, adanya hasil dakwah yang dilakukan. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Selanjutnya ada makanatur Rasul atau kedudukan Rasul.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam memposisikan Rasulullah secara profesional, tidak berlebihan sebagaimana diajarkan beliau. Kedudukan Rasul adalah sebagai abdun min ibadillah, yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah, atau manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Yang membedakannya dengan hamba Allah lainnya adalah beliau Rasulun minal mursalin, yaitu seorang Rasul utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah lainnya. Sebagai abdun minan ibadillah, Muhammad tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa, memiliki garis keturunan dan berjasad. As-sunnah atau sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang harus diikuti dan bernilai, bersifat petunjuk hidup dan dijadikan fiqh ahkam atau fiqh hukum untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Muhammad selain sebagai hamba biasa juga sebagai rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Yang terakhir adalah sifatul rasul atau sifat-sifat rasul. Di antara sifat-sifat yang harus dan tidak boleh dimiliki rasul diantaranya yaitu yang pertama sifat zaid, yaitu sifat yang boleh dimiliki oleh rasul-rasul utusan Allah. Yang kedua sifat wajib, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh rasul-rasul utusan Allah. Dan yang ketiga sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul-rasul Allah. Adapun sifat-sifat jaiz dan sifat wajib diantaranya al-basyariyah, yaitu kemanusiaan, al-isma atau terpelihara dari kesalahan, asyidaku atau benar, al-fatonah cerdas, al-amanah terpercaya, tablik menyampaikan, iltizam komitmen, khuluqin azim akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah teladan yang lain itu. Adapun sifat mustahilnya yaitu yang pertama al-kizib atau pembohong, al-kitman atau menyembunyikan wahyu, al-khianat tidak dapat dipercaya, dan al-baladah yaitu bodoh. Mungkin saya cukupkan penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.